Oke, selanjutnya pertanyaan dari Rizka Pratiwi. Rizka Pratiwi nanya kalau misalnya pindah dari dokter ke RSKGM itu ulang dari awal atau enggak? Jawabannya nggak bisa. Dan kalaupun misalnya ia harus pindah, itu betul, itu harus dari itu harus dari awal. Kenapa? Aku tanyain ini ke dokter Yuni bilang bahwa belum ada perda yang mengatur pasien dari luar klinik luar itu boleh ditangani di RSKGM ini, karena kan RSKGM adalah rumah sakit milik pemerintah yang which is ada birokrasi yang mengatur gitu. Dan lagi pula agak tricky nggak sih kalau misalnya kamu mau pindah dari dokter sebelumnya ke dokter ke klinik yang lain gitu, pasti kan agak, dok saya boleh minta rujukan untuk pindah. Kenapa pindahnya? Nggak boleh, pasti nggak akan dibolehin gitu. Ya kecuali kalaupun misalnya kamu mau istilahnya kabur lah gitu. Nggak bilang gitu, tapi kan tetap nanti akan ditanya surat surat pengantarnya dari dokter mana, itu kan pasti diperlukan gitu. Kenapa misalnya sampai dirujuk, apakah dokternya sudah pensiun, apa dokternya pindah ke luar kota, kan pasti kalau hal-hal semacam itu pasti dibolehin. Kayak misalnya kamu mau kuliah di luar negeri atau keluar provinsi, itu masih mungkin lah gitu. Tapi kalau misalnya satu kota pindah karena memang biaya kontrolnya mahal, kayaknya sih belum bisa ya, belum boleh. Dan di samping itu juga mungkin ya dokter itu karena ya itu tadi gak bisa kayak mentang-mentang oh saya dokter spesialis nih bisa, kan gak, dokter itu juga harus tahu ya, maksudnya kenapa harus dari awal ya harus tahu udah sejauh mana nih pergerakan kasusnya gitu, kemudian harus juga dicetak lagi gitu kan untuk melihat analisanya, kira-kira apa yang bergeser, kira-kira apa yang kendalanya, kan dia karena tidak mulai dari awal, karena dia operan kan masih dia nggak tahu, jadi makanya mau nggak mau itu harus dimulai dari awal gitu biar tahu, karena kalau asal langsung saja nanti dia yang akan kena masalahnya gitu. Takutnya terjadi apa-apa, yang akan disalahkan adalah si dokter yang barunya, yang dalam hari ini misalnya dokter di RSKGM. Jadi ya memang belum bisa Teh Rizka dan TRP. Aku ngerti kenapa mungkin ada sebagian orang yang tiba-tiba pingin pindah ke RSKGM setelah tahu bahwa di RSKGM harganya lumayan affordable. Karena mungkin kita kan awal-awal tuh kayak ke ini nggak sih, tertarik oleh promo-promo yang ditawarkan. Jadi mungkin ini juga jadi pelajaran sih buat teman-teman yang mau pasang behel. Kalian tuh harus tahu jadi skema perawatannya nanti seperti apa. Kemudian estimasi biaya yang harus dikeluarkan setiap kontrol itu berapa. Jadi biar kita bisa mengukur gitu apakah kita sanggup melakukan pemasangan behel di sana berikut dengan konsekuensinya ketika setiap perawatan itu harus bayar berapa. Ya kalau misalnya itu sudah dipikirkan matang-matang, baru deh boleh gitu. Jangan sampai kayak tergiur oleh promonya gitu. Kalau misalnya promonya oke, pasang behel cuma 1 juta, oke pasang behel cuma 3 juta, tapi kalau misalnya biaya perawatannya lebih mahal dari itu, ya sama aja gitu, buat apa. Mending nunggu dulu deh, istilahnya nabung dulu berapa bulan gitu, nunggu sampai dapat 7 jutaan lah istilahnya gitu, amannya. Kalau amannya di RSKGM kan sekitar segitu, baru deh memutuskan buat pasang behel. Nggak harus diburu-buru juga kan, yang penting uangnya kekumpul dan nantinya kita nggak susah gitu buat nggak bingung mikirin aduh biaya kontrol harus berapa gitu. Dari Fitri Amalia, aku baru mau pasang behel di RSKGM juga, kok harga kontrolnya 120 atau karena pandemi gitu ya? Enggak juga sih, memang harga standarnya itu mengikuti ketentuan pemerintah. Kalau rumah sakit pemerintah mungkin jadi gini, aku harus jelasin, yang 40.000 itu untuk jasa dokternya. Tapi kalau misalnya nanti ada tindakan entah itu ganti kawat, nanti kan pasti di scaling lagi, atau ada kayak misalnya ganti karet, itu kan pasti beda lagi. Nah itu masuknya ke tindakan orto, biasanya dikenakan biaya 80 gitu. Atau misalnya nanti disuruh beli
karet elastik itu pun cuman 20.000, dan menurutku ya segini mah nggak terlalu mahal ya, karena mungkin aku juga udah riset ke beberapa klinik swasta gigi, itu tuh harganya kontrolnya aja tuh udah 250.000 loh, belum lagi bisa ganti karet, ganti kawat, itu udah paling murahnya tuh standarnya 400.000 gitu. Jadi kalau buat aku 120 emang kemahalan ya. Maksudnya kalau aku sih ini sangat still affordable sih buatku 120, apalagi ditanganin sama dokter orto gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Zahra Nur Safa. Dia nanya, "Kak, makasih infonya dulu, aku juga ketit." Itu ditolak gitu, Kak, sama kakak itu sama dokter orto ya. Terus itu behalnya rata rahang atas bawah gimana sih? Ya pokoknya ini deh pertanyaannya. Ya betul. Kalau aku sih sebetulnya dulu diterima-terima aja ya, sebetulnya nggak ada masalah. Cuman waktu itu aku lihat skema kontrolnya sih yang nggak kuat, yang belum masuk sesuai budgetku gitu. Karena aku masih belum gajinya belum 2 digit ya sih. Dan masih banyak kebutuhan, aku belum seperti Rafathar, jadi kayaknya aku memutuskan untuk cari yang lebih sesuai dengan kemampuan finansialku. Ya untuk pasang behel itu memang harus, idealnya memang harus atas bawah ya, apalagi kalau kasus aku kan ini memang cakil ya, jadi maksudnya ke kasus 3 gitu. Nanti aku bakal bahas khususnya deh, jadi kayak dalam kasus behel itu ya, yang di behel itu ada kasusnya itu ada 4, jadi ada kasus 1, 2, 3, 4. Nah aku tuh masuknya ke kasus 3 yang which is itu lumayan berat, yang dimana gigi yang bawah itu lebih maju dibanding yang atas gitu. Tapi ya alhamdulillahnya nggak terlalu ekstrem banget. Tapi terlepas dari masalah mau cakil kayak atau misalnya mau tonggos kayak, tetap harus harus kalau mau berbehel itu ya biar presisi itu harus atas bawah dipasangnya gitu. Ini masih dari Zahra ya. "Kakak itu sama dokter orto ya?" Betul. Semua yang ada di RSKGM untuk perawatan pasang behel itu ditangani langsung sama dokter spesialis. Gitu Zahra, makasih banyak. Dari Naila Marhama Sadida, "Hai Kak, makasih banget infonya. Mau tanya kalau dokter Yuni praktek di tempat lain juga apa cuma di RSKGM aja?" Dokter Yuni cuman praktek di RSKGM aja, karena dokter Yuni kan adalah PNS ya di situ, yang setiap harinya di Senin sampai Sabtu kan di sana gitu mendedikasikannya. Dan kalaupun kata dokter Yuni buka praktek di tempat lain, di RSKGM aja tuh pasiennya udah banyak banget, jadi kayaknya udah tidak akan terhandle gitu, kasihan pasiennya. Sedangkan dokter Yuni itu adalah dokter yang sangat mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Istilahnya mah lebih baik sedikit tapi tertangani dengan baik daripada banyak ngasal gitu, tidak tidak kurang secara ini gitu, serius ditanganinya gitu kalau mementingkan kuantitas gitu. Jadi ya beliau nggak buka lagi di tempat praktek lain, cuma di RSKGM aja. Pertanyaan terakhir, ini ada yang nanya lewat DM Instagram tapi aku nggak mau sebutin namanya. "Kak, apakah pasang behel di sini bisa pakai BPJS?" Jawabannya enggak, belum bisa, karena kalau behel itu masuknya ke ranah kecantikan kalau perempuan. Kalau belum bisa katanya. Tapi ada nggak Kak yang bisa di cover sama BPJS? Kalau yang di cover sama BPJS biasanya paling untuk tindakan-tindakan bedah medis yang memerlukan biaya besar dan tidak bisa ditanganin dokter umum, harus sama dokter khusus, kayak misalnya kayak bedah mulut gitu ya,
atau apalah gitu yang mengganggu saraf dan lain sebagainya itu mungkin bisa. Tapi kalau untuk behel mulai dari kontrolnya sampai ke pemasangannya belum bisa di cover. Kalau scaling di cover atau enggak, katanya sih, aku nanya sama Suster Erni dulu sih iya, tapi itu harus dikonfirmasi dulu lagi. Kok dulu sih lagi, apakah sekarang masih bisa atau enggak, karena mungkin setiap tahun beda kebijakan gitu. Oke, segitu dulu teman-teman. Terima kasih udah selalu banyak memberikan support. Terima kasih udah yang nanya. Mohon maaf kalau misalnya di video ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang belum sempat terjawab. Tapi kalau misalnya mau nanya lagi atau ada hal-hal yang belum pernah kebahas sama aku, boleh teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar atau bisa melalui DM Instagramku, karena aku selalu mencantumkan sosmedku di sana. Pokoknya jangan lupa untuk terus dukung channel ini, dan aku harapannya sih bisa bermanfaat ya, channelnya bisa membantu gitu. Dan tentunya teman-teman juga semoga sehat selalu, diberikan dana yang lebih untuk bisa segera pasang behel. Gue Nino, terima kasih, sampai jumpa kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.